Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Pasar global. Kondisi manufaktur Amerika yang tercermin dari indeks PMI manufaktur S&P Global Flash mengalami penurunan dari 52,5 pada bulan Oktober menjadi 51,9 pada bulan November. Meskipun berada pada level terlemah dalam 4 bulan terakhir, indeks ini masih menunjukkan fase ekspansi. Data penjualan retail Amerika Serikat pada bulan September hanya tumbuh 0,2% secara bulanan, melambat dibandingkan pertumbuhan bulan Agustus yang mencapai 0,4% month to month. Kinerja Black Friday Amerika Serikat 2025 mencatat rekor baru dengan penjualan online mencapai sekitar 11,8 miliar US dollar, meningkat sekitar 9% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan nilai penjualan lebih banyak didorong oleh kenaikan harga daripada volume, karena konsumen tetap berhati-hati akibat tekanan biaya hidup dan harga yang masih tinggi. Perilaku belanja bergeser semakin kuat ke platform online, terutama melalui ponsel dan situs e-commerce, sementara kunjungan ke toko fisik relatif melemah. Retailer besar memperoleh keuntungan dari promosi yang diperpanjang melalui skema Black Friday Week. Secara keseluruhan, Black Friday 2025 menunjukkan tingginya minat belanja, namun dengan pola konsumsi yang lebih selektif dan berorientasi nilai. Aktivitas manufaktur Cina menunjukkan peningkatan pada bulan November, namun masih berada di zona kontraksi selama 8 bulan berturut-turut, dengan PMI naik menjadi 49,2 dibandingkan 49,0 pada bulan Oktober. Pasar dalam negeri. Pekan ini akan terdapat beberapa data yang akan dirilis, di antaranya kondisi manufaktur bulan November di mana pada bulan Oktober masih berada di fase ekspansi dengan indeks sebesar 51,2. Neraca perdagangan bulan Oktober yang diperkirakan masih mencatat surplus sebesar 3.717 juta US dollar, lebih rendah dibandingkan surplus bulan September yang tercatat sebesar 4.340 juta US dollar. Inflasi bulan November yang diprediksi tumbuh 2,74% year on year, lebih rendah dibandingkan inflasi bulan Oktober yang tumbuh 2,86% year on year. Cadangan devisa bulan November berpotensi mengalami penurunan sebagai dampak intervensi untuk menahan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 1,12% sepanjang pekan lalu dan ditutup pada level 8.508. Pekan ini, IHSG masih berpotensi bergerak di zona positif seiring ekspektasi penguatan nilai tukar rupiah, didukung oleh optimisme pasar bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga acuannya pada bulan Desember. Ekspektasi tersebut berpotensi menekan indeks dolar dan memberikan dampak positif terhadap pergerakan rupiah. Selain itu, rilis data domestik seperti neraca perdagangan bulan Oktober, kondisi manufaktur bulan November, dan inflasi bulan November yang diprediksi masih berada dalam tren positif, juga dapat memberikan tambahan sentimen positif bagi IHSG. Dari sisi aliran modal di pasar saham, investor asing mencatatkan pembelian bersih atau net buy sebesar 1,99 triliun rupiah sepanjang pekan lalu. Namun secara year to date, aliran modal asing masih membukukan net outflow sebesar 28,83 triliun rupiah. Secara sektoral, penguatan terbesar tercatat pada sektor industrial, energi, serta properti dan real estate, masing-masing menguat sebesar 6,35%, 6,11%, dan 6,09%. Pada perdagangan 28 November 2025, yield obligasi pemerintah bergerak meningkat pada tenor 5 tahun dan 10 tahun, masing-masing berada di level 5,83% dan 6,29%. Sementara itu, yield tenor 15 tahun dan 20 tahun tercatat flat di level 6,45% dan 6,53%. Di pasar global, yield obligasi dolar Indonesia tenor 10 tahun atau Indon 35 berada di level 4,86%, menurun dibandingkan posisi 4,92% pada 21 November. Yield US Treasury tenor 10 tahun bergerak flat di sekitar 4,02% dari sebelumnya 4,07%. Kredit default swap atau CDS Indonesia tenor 5 tahun turun ke level 74 basis poin. Sementara itu, rupiah menguat 0,24% sepanjang pekan lalu
dan ditutup di Rp16.660 per dolar Amerika Serikat pada 28 November 2025. Per 27 November 2025, kepemilikan investor asing pada surat utang negara atau SUN tercatat sebesar Rp873,34 triliun atau 13,38% dari total outstanding, meningkat dibandingkan posisi 21 November yang sebesar Rp873,04 triliun atau 13,38%. Rekomendasi aset alokasi. Alokasi strategis. Pada hari Jumat lalu, seperti dilansir Bloomberg, Bank Indonesia menyatakan akan menyeimbangkan antara stabilitas rupiah dan pertumbuhan ekonomi sambil mempertimbangkan kelanjutan penurunan BI rate di tahun 2026. Dari Amerika, John Williams, New York Federal Reserve, dan Mary Daly, San Francisco Federal Reserve, mendukung penurunan suku bunga The Fed rate di bulan Desember ini. Dan kami melihat calon terkuat pengganti Jerome Powell, Kevin Hassett, juga akan lebih selaras dengan keinginan Presiden Trump untuk menurunkan the Fed rate lebih lanjut di tahun 2026. Dengan demikian, walaupun ada volatilitas, kami melihat reksadana pendapatan tetap dan campuran tetap bisa diakumulasi secara reguler. Alokasi taktikal. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi antara 4,9% hingga 5,7% di tahun 2026 dan 5,1% hingga 5,7% di tahun 2027. Untuk investor yang mempunyai jangka waktu investasi panjang dan memiliki profil risiko yang tinggi, reksadana saham tetap bisa diakumulasi secara reguler, mengingat pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik di dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.